nih Far, kalau boleh tahu Far? Jadi kita kali pengen nanya-nanya sama gestar yang ada di buku PJ guys. Yang kayaknya nih gak asing ya muka-mukanya nih ya gak sih guys? Terutama semua nggak sih ini? Betul. Topik banget nih. Betul. Masalah mahasiswi cantik dan ganteng. Wow. That's right baby. Itu dia. Oke, jadi hari ini tuh kita bakal ngebahas tentang hal kecil membawa harapan yang besar. Betul. Kita bakal cerita santai-santai aja nih, tapi kayak bakal deep kali ya. Kayaknya harus sedikit nggak sih Kal? Jangan terlalu fun gitu nggak sih Kal? Oke, sebelum mulai kita harus perkenalan dulu nih. Boleh. Gak semua orang tahu nih. Betul, setuju gue. Kakak yang cantik dan ganteng satu ini nih. Itu dia. Oke, kita langsung aja dari sebelah kanan dari Dia nih yang paling kayak culture banget nih menurutnya nih. Wow. Siapa sih kan namanya kalau gitu kan? Halo, kenalin nama aku Nasyira, bisa dipanggil Syira. Halo Kak Syira. Halo. Oke, tengah. Halo, kenalin nama gue Farid. Halo Kak Farid. Yang terakhir nih. Kenalin nama gue Kaira. Halo Kak Syira. Lu siapa nih? Kenapa nih? Lemes banget nih, gini ada apa nih? Ada apa ini? Itulah. Oke. Ini gue cewek lah ya. Ini cewek. Tidak boleh seperti itu. Oh ya, siap. Maaf. Oke nih, gue pengen nanya-nanya dulu nih dari sebelah kanan nih kak. Sebelah kanan ya. Oke. Maksudnya, gue denger nih kak, lu tuh buat gerakan sosial di kampus ya kak? Apa tuh kalau nggak salah pojok balik tuh sharing book gitu ya? Iya betul. Tapi Boleh dari mana jelasin kalau boleh nggak? tahu? Gue sih anak kantin banget. Anak kantin banget. Gue sering banget kayak naik pertigaan kanan. Oh. Apa tuh di pojokan tuh kayak rame banget. Oh, lampu merah. Bukan. Warteg. Wah, Oke. ternyata sharing book corner. Betul. Rame banget tuh. Coba bisa dijelasin nggak sih? Jadi kalau misalnya dijelasin sharing book corner ini sebenarnya emang satu output Ya. yang udah aku sama beberapa teman-teman aku jalanin karena kita mikir kalau misalnya di kuliah ini ada beberapa matkul yang emang harus diwajibin beli buku kan. Betul. Tapi mungkin Setuju. sebagai mahasiswa dan banyak mahasiswa yang mungkin harus berpenghasilan sendiri sampai akhirnya dia mungkin kesulitan untuk membeli semua buku itu. Termasuk Oke. sebenarnya aku juga kayak gitu. That's why aku sama teman-teman aku ngerasa kayak waktu itu aduh kayak kita lagi nggak bisa gitu. Jadi cara satu-satunya adalah untuk kita bisa punya buku itu dan nantinya teman-teman yang mungkin kurang mampu bisa punya buku itu ya dengan cara kita open donasi untuk teman-teman yang punya bukunya mungkin kaki-kaki angkatan 23, 22 dan lainnya. Terus nanti mereka kumpulin jadi satu di book corner itu dan adanya di kantin. Oke. Jadi ada tingkatnya dan teman-teman angkatannya mungkin yang masih ketinggalan itu bisa belajar lewat situ. Oh, keren. Tepuk tangan dong guys. Keren. Kak mau nanya kak, untuk teman-teman yang di luar sana nih pengen donasi, pengen bantu teman kakak yang di sini, itu bisa hubungi siapa sih untuk membantunya? Sebenarnya kontak personnya teman aku tapi mungkin karena aku ada di sini jadi aku kontak personnya aku juga gitu. Nanti Oke. ada Instagramnya @nasyiraanzani boleh di sini. Nanti kita kalau gawe. Tahu ganti nama nggak? Sini gawe. Yes. Oke. Wah jujur cerita Nasira ini benar-benar Inspiratif sekali ya. keren banget ya, jujur keren banget karena dia tuh ngebantu banyak teman-teman di luar sana yang kurang mampu ya, atau orangnya lagi kurang baik. Tapi ini, Apa nih? gue mau nanya nih. Kira-kira ada nggak sih kayak hal-hal kecil yang udah lu saluri ini terus tiba-tiba kayak lu expect ternyata tuh terjadi hal besar di kehidupan orang lain. Ada nggak sih gitu? Gue pengen nanya nih sebelum kita lanjut nih Kal ya. Gue pengen nanya nih, ada nggak sih? Ada banget karena Oke. kayak sebenarnya ide ini tuh kan ya emang karena pure kita kayak ngerasa jadi kita nggak bisa nih beli buku. Betul. Karena itu ekonomi orang beda-beda kan. Benar. Kebetulan pun aku lagi nongkrongnya sama emang circle aku dan kita bener-bener yang kayak aduh susah gitu. Oke. Terus akhirnya kita pikir buat kayak yaudah gimana cara kita dapetin buku ini, kita minta lihat cutting terus yang kayak mungkin bukunya sama dan segala macam. Habis kita minta itu ternyata ya banyak juga anak angkatan kita yang kesulitan juga buat beli. Iya. Jadi kita merasa kayak lu susah nggak? Kalau susah mendingan kita ini aja minta sama cutting. Tapi mungkin kan kalau misalnya minta terus kan lama-lama mungkin ada yang kayak nggak punya kotak cuttingnya dan segala macam susah kan. Jadilah dibikinlah nih si corner ini. Terus ngerasanya alhamdulillah mungkin sampai sekarang pun ini masih tetap berjalan. Jadi apalagi sekarang udah ada angkatan 25. Jadi mereka benar-benar kayak ada banyak anak kuliah ilmu komunikasi yang ternyata buku dan mereka bisa langsung minjem di si book corner ini tanpa mereka harus beli lagi. Ada yang beli juga mungkin tapi nggak dikit juga yang emang minjem dari book corner ini. Jadi aku rasanya ya udah mereka tanpa effort tapi mereka bisa belajar juga. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi itu ngerasa kayak wow gitu. Oke, boleh. Keren banget sih Nasira. Tepuk tangannya dulu dong guys buat Kasyira ini guys.
Oh ini kemarin ke umum nggak atau gimana? Untuk mahasiswa UPJ aja, khususnya yang komunikasi sebenarnya. Oke. Teman-teman yang anak UPJ dari Prodi Telkom, kalau misalnya kalian ada buku nganggur Yang nganggur nggak pakai kan, daripada jadi fosil, mending didonasin aja langsung. biar bermanfaat. Betul sekali. Teman-teman yang sedang tidak bisa beli buku, bisa langsung aja ke pojok sharing book deh, Sharing book corner. Oke. Keren. Oke. Selanjutnya kita ke Kak Farid nih. Farid nih. Nggak asing nggak sih Des? Nggak asing nggak sih Des? Asal muncul aja guys. Muka ini kayak nggak pasang. Iya, kayak familiar gitu ya Gal. Wow. Sering banget nih muncul di FVP. Kalau di lu gimana Pak di FVP lu? Masuk nggak sih kalau Masuk, kayak potensi muncul di FVP. Jangan terlalu ini banget nanti, ini banget nih. Sampai sini Iya, nyampe. kan? Oke deh. Gue suka ngeliat nih Res. Konten-konten lu tuh kebanyakan ya seringnya tuh ngebahas perkembangan diri. Betul. Wis. Kita bisa sering bilang juga dengan self growth. Wow, oh my god. Wow. Konten lu tuh keren-keren deh kalau gue liat. Itu sebelum lu jadi sekeren itu gimana sih? Apakah lu pernah merasa di bawah atau lagi turun gitu? Karena kalau pastinya gue pernah ngerasain jatuh. Dan jatuh yang gue maksud di sini tuh kayak konten gue nggak rame gitu kan. Sekalinya ada yang nonton juga dikit banget. Gitu. Tapi mulai dari situ gue kayak terus konten-konten lagi biar orang lihat kayak akun gue nih kayak bukan tentang enaknya aja tapi tentang perjalanan juga, struggle-nya juga gitu. Iya. Bukan cuma konten hiburan ya, tapi konten yang edukatif ya. Edukatif juga. Wow, keren. Tapi ada nggak sih kayak tiba-tiba nih lu males konten? Masih manusiawi lah ya, tiba-tiba kan. Gak mungkin kita selalu konsisten, ya bosan-bosan pasti ada lah ya. Itu gimana sih caranya Kak Farid itu mengatasinya kayak gimana sih? Kalau boleh tahu nih. Yang pasti kalau misalnya punya rasa kayak gitu manusiawi ya, mungkin semua orang Ya, punya rasa benar. gitu. Menurut gua cuma satu yang bisa ngatasin kayak gitu, lawan rasa malesnya. Wow. Gitu. Semangat-semangatnya pantang menyerah ya. Iya. Boleh nanya nggak? Boleh nanya. Boleh, silakan santai aja. Kalau Farid nih, untuk melawan rasa malesnya tuh gimana? Bisa kayak kan rasa males sih bisa jalan, tapi dengan cara apa sih? Iya, atau hobi kah? Iya. Atau apa? Nggak mungkin kalau dari gua sendiri ngelawan rasa malesnya harus sadar gitu bahwa orang-orang nih butuh gitu satu kata yang ngebuat dia bikin bangkit lagi. Gitu. Oke. Hmm. Boleh. Menarik. Menarik. Jujur. Tapi boleh nggak sih sepatah kata gitu? Dan Bang Farid? Satu kata deh buat Gen Z di luar sana nih untuk termotivasi Gen Z, dan bangkit seperti Bang Farid nih. Ada satu kata deh. Satu kata atau satu kalimat nih? Satu kata aja deh. Jangan satu kalimat aja deh. Boleh. Kata-kata hari ini Bang Farid. Jangan gitu ya. Oh jangan. Oke. Apa? Iya, dua mic-nya. Aduh, mic-nya. Capek nggak apa-apa guys, yang penting harus bangkit. Sambil berdiri. Boleh. Itu biasanya kata-kata juga, maksudnya di TikTok gue itu, gue kontennya kayak gitu kan. Terus setiap habis gue bikin video kayak gitu, terus gue upload, komen-komennya juga alhamdulillah positif ya. Alhamdulillah. Orang-orang tuh kayak jadi kayak ngebalas kayak di DM kalau nggak di komen kayak makasih bang setelah gue nonton konten lu gue jadi semangat lagi gitu kan, itu jadi buat kita tambah semangat juga Betul. kontennya. Ngerti. Kontennya bener-bener keren banget yang menarik. Tapi gue mau nanya nih Bang. Bang Rika, Kak Farid nih Kak. Tua banget tuh kalau Bang tuh. Lu pernah gak sih Kak merasa pengen buat konten yang lain gitu? Pasti ada lah kan, tadi pernah merasa bosan tuh. Ya. Pasti penasaran atau sesuatu menarik untuk membuat konten yang beda gitu. Mungkin setelah lu ngomong kayak gini jadi timbul rasa nih, rasa ingin Timbul, ya. ada segmen lainnya gitu. Boleh. Apanya? Apaan tuh? Maksudnya mungkin ke berbau olahraga ke depan. Oke. Apa nih? Kita agak spesifik. Olahraga apa? Lari culture. Lari culture. Boleh. Ada culture-nya nggak tuh? Harus. Ya. Emang ciri-ciri culture tuh gimana sih? Kak Farid nih, kalau boleh tahu nih. Lari pakai baju nih bolong-bolong. Bolong. Oke. Oh, itu buat angin masuk ya? Dengan kita benar. Celana pendek lah. Oke. Sepatu nih amin. Coba. Adidas Adizero. Nyampe. Tracknya di mana kalau boleh tahu? Tracknya di mana? Kalau recommended dari gua ya, Ya. GBK sih. GBK, betul. Iya. Oke, GBK jujur. Hari weekday asik sih dia. Sore. Habis lari kita ngopi. Wah, Gimana sih kalau di mana? Gimana kalau belum? Iklan
nih, waduh. Boleh. Di Bintaro juga bisa kok. Bisa. Langsung ngopi di tuku. Oh, bisa. boleh. Ada opsi guys. Boleh. Menarik. Oke nih, kita lanjut aja nih, kita mau ganti ke Kak Kaira. Kayak yang terakhir nih, yang dari tadi kayak diem aja. Kenapa nih? Gerakannya wah. Wah, pokoknya Demi unggar respect banget gue sama Kak Kaira nih. Kak, gue denger nih Kak, katanya lu tuh aktif banget nih. Selalu ada di mana-mana di volunteer base anak-anak. Emang lu nggak sibuk atau capek gitu Kak di sebagai mahasiswa maksudnya Iya, gitu? Kan pasti tugas numpuk, deadline, Organisasi atau mungkin. organisasi. Kalau organisasi gue nggak ikut sih kebetulan yang di kampus karena masih belum tertarik. Kalau misalkan tugas pasti ada, tapi volunteer di dalam komunitas ini paling weekend aja sih. Jadi kayak gue masih bisa bagi waktu antara kuliah sama jadi volunteer. Oke. Time management mah bagus banget ya Kak. Boleh kasih tips nggak sih Kak? Cara Tips paling cari kegiatan yang weekend aja sih, yang kayak yang lagi kosong. iya benar, yang benar-benar lo kosong banget dan nggak ganggu waktu lo kuliah. Dengan mantap lah ya. Jangan benar. Oke. Kalau boleh tahu alasan Kakak ikut volunteer tuh kenapa sih Kak? Jadi tuh waktu itu lagi iseng-iseng aja sih kebetulan, terus nemu salah satu komunitas, akhirnya gue tertarik jadi volunteer gue tertarik jadi volunteer di komunitas mereka karena komunitas mereka tuh datang kayak ke pelosok gitu, terus kayak bawa buku bacaan buat anak-anak yang belum ada, kebetulan belum ada kesempatan buat sekolah gitu. Oke. Kalau anak-anak yang kurang mampu. Iya benar, dan rata-rata tuh mereka kerja sih, jadi mereka udah disuruh kerja umur sekitar ya SD, dari mulai awal SD umur 6 sampai 12 11 gitu. Jadi kebetulan yang datang ke kelas kita di setiap weekend itu tuh cuma 5 6 kayak ya segitu. Iya, kurang dari 10 orang biasanya. Tapi mereka semangat belajar atau Semangat banget itu sih. Itu yang bikin gue termotivasi buat ikut jadi volunteer di komunitas ini karena ngelihat gimana mereka semangat banget buat belajar, apalagi kayak baca buku yang setiap minggu kita bawa itu tuh ngasih harapan baru sih. Oke. Gue respect banget sama Kak Kaira. Nggak Cuma ke Kak Kaira ya, ke Kak Farid, Kak Kayak semuanya lah. Total. Oke. Barusan kita udah ngedengar 3 cerita mahasiswa yang sangat menarik, Inspiratif sekali guys. inspiratif banget dan edukatif banget nih. Betul. Tepuk tangan dulu Mas Ikal. Gila. Oke, thank you semua. Kak Sira, Kak Sira, Kak Kak Kaira. Makasih banyak udah nyempetin waktunya di Tuh, terima kasih semuanya ya. Guys. Terima kasih banyak yang sudah nonton di sini ya guys ya. hari ini. Semoga cerita-cerita dari ketiga mahasiswa ini Dapat inspirasi kalian dapat tentunya. inspirasi kalian semua. Semoga kalian bakal jadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, gua Alfa. Gua Haikal. See you in the next podcast berikutnya. Bye bye.